Halo, apa kabar? Kembali lagi bersama dengan saya Zi. Kali ini aku ada dua pal. Kita akan menjawab pertanyaan kamu mengenai ciri-ciri jodoh di 2024. Kenapa aku langsung tembak pertanyaan kamu? Karena kamu yang mampir ke sini, pasti karena kamu mau tahu banget ciri jodoh kamu. Nah, aku ada dua pal yang di sini aku menggunakan set kartu The Hurton, The Nightmare Before Christmas, The Burtons tadi, The Burtons ya, The Nightmare Before Christmas. Terus sama di sini aku juga ada The Magic of Tarot ya. Aku akan pakai dua set kartu ini untuk bisa membantu kalian semua mengecek ciri jodoh kalian. Ini bisa resonate, bisa juga tidak. Sebagian juga bisa resonate, sebagian bisa juga tidak. Jadi dari satu pal, kalian sebijak mungkin aja dalam memproses yang mana yang kalian rasanya resonate untuk kalian sendiri. Oke, nah sebelum aku masuk ke video pilih kartunya, aku ingin kalian pejamkan mata, kita meditasi sejenak yuk. Aku sambil pejamkan mata, aku akan mengucapkan afirmasi yang akan membantu kalian dalam memilih dari salah satu kartu ini. Kak, biasanya aku selalu pilih pal satu gitu, misalnya begitu. Coba, siapa tahu tiba-tiba kamu masuknya ke pal 2. Yuk kita mulai, pejamkan mata, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, tenangkan diri. Wahai semesta, tunjukkan jalan padaku untuk melihat ciri daripada jodohku melalui video yang ada di sini. Semoga melalui perantara pilih kartu ini aku bisa mendapatkan clue mengenai ciri jodohku dan semoga aku didekatkan dengan jodohku. Semoga perjodohanku lancar, semoga asmaraku berjalan dengan baik. Oke? Ya, silakan ambil waktu kalau mau merenung sejenak. Yang sudah selesai silakan memilih salah satu dari kartu ini. Pilih 1, 2, mau pilih hitam, kuning, atau mau pilih yang The Nightmare Before Christmas sama The Magic of Tarot ya. Sudah memilih? Nanti aku akan dampingi dengan set kartu Divinations of the Ancients untuk set oracle-nya. Sudah memilih ya? Yuk kita masuk ke pal yang pertama. Oke, untuk kalian yang baru banget di channelnya Z, jangan lupa follow, like, dan subscribe ke channel Moonlight Affirmation. Dan untuk kalian yang juga tahu aku dari Instagram, dari TikTok, dari channel lainnya, please banget jangan lupa di follow. Dan juga kalian yang mau personal reading, nomor WhatsAppku ada di deskripsi ya. Oke, let's move. Kita masuk ke yang pertama. Di sini aku ada Eight of Needles. Ini adalah ciri jodoh kamu. Ada Eight of Needles. Yang kedua di sini ada Seven lagi. The Chariot. And then di sini ada The High Priestess. 3 kartu ini akan melambangkan daripada ciri jodoh kamu dari segi zodiaknya. Yang pertama dari Eight of Needles atau Eight of Swords. Eight of Swords di sini ada Gemini, ya. The Chariot, jadi dia bisa jadi zodiaknya adalah Gemini. Cek Sun, Moon, Rising-nya, tapi lebih ke Sun-nya ya di sini. Terus kemudian dari The Chariot melambangkan Cancer. Dan yang terakhir ada High Priestess. Cancer, Scorpio, Pisces ya. Jadi tadi aku sudah mulai dengan Gemini, kemudian The Chariot juga ada Cancer, jadi Cancer, Scorpio, Pisces, dan Gemini. Jadi keempat zodiak ini kemungkinan bisa banget di ciri-ciri daripada jodoh kamu. Kalau aku buka karena ini ada Seven of Needles, berarti dia bisa jadi
Libra, Aquarius juga bisa. Jadi Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius. Oke, so 6 zodiak ini bisa jadi adalah ciri-ciri daripada jodoh kamu, dan kita cek yuk orangnya seperti apa. Eight of Needles ini adalah orang yang sudah melewati banyak hal dalam hidupnya dia ya. Jadi orang yang memang di masa lalunya itu tapi ini untuk kalian yang memang bisa jadi ketemu, bisa juga tidak ya di 2024 gitu. Jadi ini adalah ciri daripada jodoh kamu, tapi sekali lagi ya, ini bisa ketemu, bisa juga tidak gitu. Nanti aku cek apakah kalian akan ketemu atau tidak, atau mungkin apakah kalian akan komitmen atau tidak. Tapi yang pasti dari Seven of Needles di sini, ya dia adalah orang yang udah ngelewatin banyak asam garam lah ya, udah ngelewatin banyak rasa sakit dalam hidupnya dia, dan sekarang dia jadi orang yang lebih bersemangat dalam mengejar kehidupan dia, karena mungkin selama ini dia udah ketinggalan banget. Terus dari High Priestess di sini, di tahun 2024 ini kelihatannya kedepannya dia akan lebih banyak belajar untuk bersabar, kemudian lebih religius, dan juga kalau memang dia sudah di usia tertentu, dia 25, 23, 25 plus ke atas, kemungkinan dia juga sudah menginginkan yang namanya komitmen. Kalau emang dia sudah bersama dengan seseorang ya dia ingin komitmen, kalau dia belum bersama dengan seseorang ya dia bisa jadi menginginkan banget komitmen, karena secara spiritual dia sudah cukup kuat, bukan sudah ya, tapi nantinya di tahun 2024 ini dia sepanjang tahun akan belajar untuk lebih memperkuat dia punya spiritualitas dan lebih religius pastinya. Jadi yang tadi aku bilang Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius, ke-6 zodiak ini bisa jadi adalah ciri daripada jodoh kamu. Terus kita lanjutkan. Nah, apakah dia ini akan ketemu sama kamu ya yang nonton video ini ya. Tuh di sini aku ada Ace of Potions. Ace of Potions atau Ace of Cups, bisa banget kamu ketemu sama dia ya. Kamu bisa ketemu sama dia, kamu bisa, bahkan kalau aku ngelihat dari di sini ada butterfly ya, jadi butterfly ini melambangkan dia bisa terbang seperti itu, kan aku bisa bilang bisa jadi kalian itu bisa ketemu somehow tuh di sebuah tempat yang memang kalian juga nggak ekspektasi bersama gitu loh, bahwa oh aku akan ketemu jodoh. Tapi juga berarti coba aku lihat ya, banyak dari kalian apakah sudah saling kenal atau enggak. Kalau aku lihat dari Eight of Presents, bisa saling banyak dari kalian yang memang sudah berada dalam satu circle tapi belum kenal. Berada dalam satu circle tuh misalnya sudah berteman, atau emang contohnya kalian segereja, semasjid, atau setempat ngajinya bareng gitu, misalnya begitu ya, tapi kayak nggak ketemu gitu, nggak kenal gitu. Nah ini tuh bisa kenal, kita nggak usah ngomong tempat ibadah, pokoknya kalian berada di satu circle ya, satu circle pertemanan, teman hangout, teman karaoke, teman apapun itu. Terus habis itu yang kayak bisa banget kalian untuk berkenalan, sebenarnya begitu. Dan kalau aku lihat dari Ace of Potions, bisa kenal, tapi apakah kalian akan komitmen? Nah ini kalau aku lihat dari Seven of Candles di tahun ini 2024, aku belum melihat kemungkinan untuk kalian berkomitmen ya. Tapi aku lihat kemungkinan untuk kalian berkenalan, kemungkinan untuk kalian bercengkrama itu bisa. Coba aku lihat deh, komunikasinya di antara kalian bagus atau tidak di 2024 ini. Di sini ada The Lovers. Lalu, The Lovers guys, The Lovers. Jadi yes. Komunikasinya bakalan bagus di antara kalian berdua, dan ya kamu sama dia bakalan terkoneksi di tahun ini. Akan tetapi berarti ini palnya dimana kalian ketemu jodoh dong di 2024. Selamat ya kalian yang ngebuka pal ini, aku nggak nyangka banget. Aku pikir tadi jawabannya bakalan agak ngambang atau yang kayak ya belum ketemu di tahun ini gitu ya, karena yang kayak aku ngerasakan memang masih kayak long way gitu. Apalagi dia tadi juga masih di posisinya Eight of Needles ya, masih kayak
berusaha berjuang dan ngelewatin asam garam gitu, tapi ternyata kalian bisa ketemu dan kalian bisa menjalin hubungan. Kalau tidak sampai menjalin hubungan, kalian tuh bakalan deket dan bakalan ngerasain chemistry. Somehow seperti kalian sudah pernah ketemu di kehidupan sebelumnya sehingga kalian terkoneksi kembali. Kalian bisa jadi memang punya karma yang mengikat kalian berdua sehingga kalian ribet lagi, terlahir kembali dan ketemu lagi. Jadi koneksinya cukup cepat di antara kalian berdua. Jadi meskipun kalian baru kenal aja, ngobrol itu kayak bisa nyambung. Dan ini belum tentu the lovers itu kalian kemudian bercinta itu maaf ya, bercinta bukan dari hal fisik ya. Bercinta itu bisa jadi kayak ya kalian jalan berdua ngedate ataupun ngobrol heart to heart ya, hati ke hati. Tapi aku ngelihatnya ini lebih ke kayak kalian itu bakalan bisa senyambung itu untuk komunikasi, untuk ngobrol, dan kemudian obrolan-obrolan itu rasanya tuh ngeflow aja begitu ya. Cuman kalau komitmen masih belum ya, komitmen untuk menikah atau membicarakan hal serius, banyak yang kemungkinannya akan, aku ngelihat sih ini prosesnya nggak lama ya. Jadi bisa jadi kalian bisa ketemu sebelum bulan 16, sebelum pertengahan tahun lah kalian udah ketemu, kalian udah ngobrol, kalian udah komunikasi gitu ya. Kan aku nggak ngelihat yang sulit untuk kalian untuk kalian nyambung satu sama lainnya. Aduh maaf kegeser. Oke, biasa kalau aku udah sangat amat bersemangat untuk konten, apalagi kalau emang bacaan dipilih kartunya bagus, aku bakalan senang banget. Terus aku buka dari set oracle-nya ya. Nah, kalau kayak gitu si Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini, Libra, Aquarius ini apakah bakalan memberikan kamu kayak istilah kata dia bakalan deketin kamu duluan atau gimana ya? Aku coba cek kondisinya dari oracle. Di sini aku lihat dreams ya. Ini adalah seseorang yang emang sometimes kadang-kadang tuh kamu mimpiin dia, terus yang kayak siapa dia kok bisa masuk dalam mimpiku. Banyak banget yang nggak banyak banget, tapi beberapa dari kalian ngerasain itu karena emang kalian terkoneksinya tuh sekuat itu. Dan kalau aku lihat dari scrying mirror projection, ini memang seseorang yang kayak kalian mau gitu loh dalam hidup kalian. Contohnya, kalau kalian percaya nggak percaya, banyak orang yang kayak ngerasa aku pengen jodohku dokter, terus syukurlah aku pada akhirnya emang menikah dengan dokter. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena sebenarnya bagian dari afirmasi kita itu juga memang adalah bagian dari telepati si calon jodoh kita gitu. Jadi si jodoh kita itu udah ngasih kita sinyal, sehingga kita mendapatkan sinyal itu dan mentranslate itu menjadi sebuah bahasa yang akhirnya kalian menangkap itu jadi satu frekuensi ya, yang akhirnya membuat kalian berafirmasi jodoh seperti itu gitu loh. Jadi ini adalah proyeksi, kamu memang mau jodoh yang seperti itu dan datangnya yang seperti itu karena memang harusnya seperti itu, karena memang jodohmu seperti itu gitu ya. Jadi emang di 2024 ini adalah tahun yang bagus dari segi asmara, karena kamu akan ketemu sama someone yang memang benar-benar adalah jodoh kamu. Dan dari confirmation di sini akhirnya terkonfirmasi ya. Ini banyak dari kalian yang belum saling kenal kan, tapi karena emang udah berada dalam satu circle, kalian bakalan sekarang sih pada saat nonton video ini kalian bakalan dia nih kayaknya. Yes, kamu akan dapat konfirmasi langsung dari semesta. Bisa jadi kamu ngelihat mungkin kamu ngelihat twin numbers ya, atau angka kembar. Bisa jadi kamu ngelihat, ada yang bisa ngelihat bulu loh ya. Jadi kayak nggak ada ayam atau nggak ada orang main kemucing, tiba-tiba kamu ketemu sama bulu tengah jalan, bulu itu bisa. Terus misalnya somehow kamu mau nelpon seseorang, tau-taunya udah telepon duluan. Jadi kayak bukan komunikasi kamu dengan si someone yang menelpon kamu ini, tapi lebih ke kayak memang semesta tuh bisa kasih kamu sinyal randomly itu di mana aja. Kayak somehow kamu ngelihat ke nomor plat mobil orang, tahu-tahu tuh ada 222 333, somehow seperti itu ya. Oke, so ini adalah bacaan untuk kamu yang berada di PAL 1. Thank you banget yang sudah mampir ke video Z. Kita langsung masuk ke PAL 2. Kita masuk ke kamu yang pilih PAL 2. Ciri jodohmu seperti apa sih? Oke. Aku buka yang pertama. Di sini aku ada di Emperor. The Emperor. Aries pastinya. The Magician. And then di sini ada Ace of Cups. Gemini, Virgo, dan ada Ace of Cups. Jadi ada Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi kita punya Aries, Gemini, Virgo, dan Cancer, Scorpio, Pisces ya. Jadi
ini adalah zodiak daripada ciri jodohmu di tahun 2024 ini. Tapi kita belum tahu ya kamu ketemu atau tidak dengan si jodohmu ini. Nah, kalau aku cek dari The Emperor, ciri jodohmu ini adalah orang yang bijak pasti. Dia adalah orang yang bijak, dia adalah orang yang juga agak kontrol ya, karena dia punya power di sini as the Emperor. Dia punya power untuk bisa ngontrol orang. Mau dia wanita, kalau wanita bisa jadi dia adalah alpha woman. Alpha woman adalah seorang wanita yang misalnya biasanya karirnya cukup bagus, ataupun dia juga seseorang yang memang anak tunggal atau anak pertama, jadi dia banyak menanggung mungkin kayak beban, sehingga dia ketika dia ketemu dengan seseorang, kalau dia wanita ya, dia akan lebih controlling. Nah, kalau misalnya dia ini adalah laki-laki, dia adalah tipe yang kontrol. Jadi dia menganggap bahwa wanita itu harusnya mungkin entah itu di bawah pria atau menurut sama pria, ataupun juga memang dia orang yang memang sangat gak bisa diatur atau sangat gak bisa dikasih saran. Dia orang yang sangat berprinsip dan dia mau hidup ya suka-sukanya dia aja gitu. Tapi dia tetap orang yang sangat berprinsip. Dari The Magician, dia adalah orang yang juga suka dengan dia mungkin orang yang nggak bisa berubah, tapi dia kalau mau berubah dia sangat ngikutin tren banget. Jadi bisa jadi ini ada orang yang sangat update ya kalau aku lihat. The Magician juga lambang dari yang namanya big changes ya, atau perubahan besar. Kalau pokoknya aku ngelihat orang yang sangat update dengan di tahun 2024 ini kan digitalisasi semakin berkembang ya. Dia akan mengupdate dengan news-news. Dia adalah orang yang punya pengetahuan luas dan dia juga adalah orang yang sangat bijak gitu. Terus kalau aku lihat dari Ace of Cups, ini adalah pribadi yang berhati lapang gitu ya. Dia pribadi yang berhati lapang. Dia juga jadi kayak orang yang rendah hati dan suka ngasih gitu. Kalau dia cowok beruntunglah, karena dia bisa jadi akan banyak nge-treat, ngebayarin, terus ngasih barang gitu ya, meskipun nggak harus pricey ya, tergantung dari kantongnya masing-masing ya, tapi ini adalah tipe yang seperti itu. Oke, ini adalah ciri jodohmu. Terus kita cek yuk, kalau kayak gitu apakah kalian akan ketemu? Jadi sekali lagi aku udah kasih disclaimer di depan bahwa bisa jadi kalian udah ketemu sama dia, bisa jadi juga belum ketemu sama si jodohmu ini. Against si Cancer, Scorpio, Pisces, dan kemudian tadi ya aku lihat Aries juga. Jadi aku melihat di sini memang yang tadi zodiak yang sudah aku sebutkan tadi memang akan ketemu dengan seseorang yang tipenya yang seperti itu ya, karena kamu tahu Aries juga adalah tipe yang sangat bijak dan strong juga ya, zodiak yang cukup strong. Jadi nanti ketika kamu ketemu sama dia, bisa jadi juga kamu akan, tapi tergantung zodiak kalian masing-masing ya, chat sun moon rising-nya. Sekali lagi ini bisa kebanyakan adalah di sun-nya ya. Kalau kamu tahu tentang sun moon rising, ini bisa jadi di sun-nya. Venus juga sun moon rising Venus lah ya, tapi cek ini di sun-nya aja. Nah, untuk kalian berdua, kembali lagi aku ke topik ya, kalian berdua apakah bakalan ketemu di 2024? Nah, di sini aku ada Three of Wands, ada Celebration, dan ada Strength. Tapi aku ngelihatnya di sini sih cenderungnya ini kartunya nggak cukup kuat untuk menandakan kalian akan ketemu di 2024. Banyak dari kalian yang buka PAL 2 ini emang belum ketemu aja sama jodohnya di 2024. Tapi untuk kalian yang memang aku udah merindu kak, aku ingin menikah di 2024, atau at least ketemu sama seseorang, ataukah aku gak pernah pacaran, bisa gak sih aku ketemu sama seseorang gitu. Kita bicara jodoh yang jodoh menikah ya, karena ini yang aku bukakan. Dan dari kartu Strength di sini, si jodohmu ini adalah orang yang memang harus membuatmu untuk menunggu, tapi aku melihatnya kalian berdua bakalan fine-fine aja. Jadi memang aku belum melihat kalian ketemu ya tuh, apalagi didukung dengan kartu The Moon. Belum ketemu di 2024, kebanyakan dari kalian belum ketemu sama jodohnya di 2024. Atau misalnya untuk kalian yang kak aku itu sudah yakin komitmen dengan seseorang dan aku mau nikah sama dia di 2024. Berarti kamu harus sabar dulu karena aku belum melihat ini akan dibawa ke ranah yang serius.
Kalau kamu udah tahu pasti dia jodoh kamu ya, belum dibawa ke ranah yang serius, karena aku lihat memang kalau Three of Wands itu bisa jadi simbol dari perayaan juga. Kalau emang udah pasti tanggal menikahnya ya berarti menikah. Tapi kalau yang belum punya tanggal nikah dan berharap dilamar, saya lihat di sini adalah tahun kalian untuk masih banyak berjuang dan berusaha. Apalagi The Moon juga menggambarkan mungkin kalian berdua, kamu dengan jodohmu jika memang merasa sudah ketemu ya, itu kamu sama dia beneran banyak ya mungkin berantem, cekcok, atau banyak kegalauan-kegalauan yang masalah-masalah yang muncul bisa jadi nanti masalah di hubungan, bisa jadi masalah di orang tua, persahabatan, dan berbagai macam hal yang akan membuat kalian banyak harus diskusi dan negosiasi. Terus aku juga ngelihat dari kalian yang untuk kalian yang berada di zodiak-zodiak yang di awal video sudah aku sebutkan, untuk kalian yang jodohnya berada di zodiak-zodiak yang tadi sudah aku sebutkan di awal, keep in mind juga bahwa kalian semua ini sebagian besar dari kalian lah ya, itu bakalan, kalau dari Three of Wands, bakalan lumayan enjoy dengan kehidupan kalian meskipun belum ketemu sama jodoh. Dan lumayan enjoy itu juga berarti kalian bisa ketemu sama seseorang yang mungkin bukan jodoh kalian, tapi kalian kayak ya udahlah ya jalan dulu. Jadi banyak yang akan jadian sama orang yang bukan jodohnya, atau deket sama orang yang bukan jodohnya ya, atau ngegebet orang yang bukan jodohnya. Tetapi ya nggak apa-apa ya, tidak apa-apa, namanya juga hidup ya. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang juga masih ya bukan atas dan bawah kan, emang belum ketemu ya belum ketemu aja gitu. Nah terus apakah ketika kau memang belum lihat adanya pernikahan, nah berarti kalau emang belum ketemu sama jodohnya, apakah jodohnya sekarang sudah berpasangan ya? Apakah jodohnya sekarang sudah berpasangan, atau mungkin apakah jodohnya saat ini sudah mungkin ya mungkin lagi ngapain sih jodohmu itu gitu. Nah aku lihat dari The Wheel of Fortune. Nah luckily atau beruntungnya kamu bahwa si jodoh kamu itu sekarang sedang sama kayak kamu ya. Kalau aku lihat dari Three of Wands, lagi menikmati hidup, dia juga sama lagi menikmati hidupnya dia. Dan memang aku lihat sekarang dia juga, kalau dia punya pasangan, dia belum yakin dengan pasangannya, atau kalau aku lihat dari Wheel of Fortune juga berarti ini adalah keberuntungan kalian berdua, di mana dia juga lagi belum cocok atau sedang melihat kembali hubungan dia seperti apa. Terus untuk yang blow ya, atau jomblo, aku melihatnya memang si jodoh kamu ini juga memang sedang cari pasangan. Akan tetapi masih belum ya, aku belum lihat pertemuan di antara kalian. Aku ngelihat sama-sama enjoy life, sama-sama semakin kuat, semakin mengembangkan diri, semakin berdikari gitu ya, semakin membangun diri lah ya. Self developmentnya di tahun ini cukup bagus, jadi ya selamat. Kenapa? Karena kalian berkembang, dan semakin kalian berkembang bisa jadi kayak misalnya gini, kamu sekarang ada di posisi ini, di sini nih misalnya kamu, dia udah di sini, entah itu secara keuangan, karir, ataupun secara kebijaksanaan dia udah di sini. Ya kamu kan harus ngejar dia ke sini. Jadi kalian akan sibuk ke sini. Sedangkan dia mau maintain tempat dia tetap berada di sini. Jadi nanti ketika kalian ketemu berdua, ya kamu dan dia udah sama-sama tempat yang sama. Jadi nanti nggak ada yang ngerasa kayak, oh gue kan kurang daripada dia, makanya gue butuh dia. Nggak kayak gitu. Jadi bukan masalah butuh tidak butuh, tapi masalah saling melengkapi. Gitu. Oke, kita cek dari set oracle-nya. Ada kartu apa? Di sini aku ada kartu hydromancy atau illusion di sini, and then di sini ada kartu clarity. Ya, jadi fate. Apa ya, kayak semacam takdir yang palsu gitu. Jadi kayak ya kamu akan ketemu sama seseorang yang ilusi aja, seseorang yang mungkin kamu rasa dia jodohmu tetapi bukan gitu. Kalau sekarang kamu ada mikirin someone, aku ngerasa ini energi yang aku tangkap untuk kalian yang nonton video ini, kalian lagi mikirin seseorang, terus habis itu dari illusion di sini ya kelihatannya itu hanya ilusi belaka dan dia bukan jodoh kamu gitu. Kamu akan mendapat klarifikasi, kamu akan mendapatkan kejelasan di mana kamu ketika menjalani 2024 ini kamu merasa kok dia nggak kunjung-kunjung
serius sama kamu atau dia nggak kunjung-kunjung melangkah ke kamu, sebenarnya tuh dia jodohmu atau bukan? Kamu juga akan mempertanyakan ini. Dan kata yang terakhir di sini ada gamble. Oke, jadi ini adalah tahun dimana kamu gamble, kamu kayak ya udah nggak apa-apa kak, aku mau coba dengan seseorang itu dulu gitu. Kamu jadian, jadi fake, kamu kayak takdir yang palsu, itu istilah saya sendiri ya. Artinya kayak ya ini emang kamu belum ketemu sama seseorang, tapi kamu memaksakan menganggap bahwa dia adalah jodoh kamu, sehingga kamu gambling atau kamu kayak berjudi. Kamu kayak ya udah nggak apa-apa aku jalan dulu sama dia. Yang nggak taunya setelah kamu jalan sama dia ya ternyata dia bukan loh gitu. Tapi nggak apa-apa, bisa jadi kamu juga akan punya quite long term relationship di mana kamu akan jalan dengan orang ini cukup lama, mungkin 1-2 tahun ke depan, tapi kamu nggak merasa cocok, baru kemudian nanti ya tergantung karma kalian masing-masing, kalian baru bisa ketemu sama jodoh kalian. Tapi belum di tahun 2024 ini, cuman kalian bakalan enjoy banget di tahun 2024 ini. Dan nggak apa-apa ya untuk kalian yang pilih PAL 2, bukan masalah berkecil hati atau bukan masalah sedih, tapi emang kalau belum ketemu ya nggak apa-apa kan, sama-sama pengembangan diri, nggak ada jeleknya juga kok. Gitu, kayak Zi baru menikah di usia 35. Tapi sebelum usia 35 aku udah bisa keluar negeri, aku udah bisa jalan-jalan, aku bisa ke tempat di mana aku pengen banget dan aku suka banget sama Doraemon, terus aku ke museum Doraemon di Jepang. Jadi kayak wow, I mean like itu bukan pekerjaan loh, aku bener-bener pure traveling gitu. Jadi kayak ya I created my dream come true gitu. Aku menciptakan mimpi aku menjadi nyata dan ini adalah hasilku sendiri. Ya, Oke, so itu bacaan dari saya. Semoga bisa membantu. Zi pamit dulu. Semoga kalian semua berbahagia selalu. Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan semesta. Dan ingat ya, jangan menyerah soal jodoh. Kenapa? Karena kalau sudah waktunya pasti akan ditemukan. Ingat, divine timing. Tapi kalau belum waktunya, ya nggak apa-apa. Lakukan yang terbaik dalam hidup kamu. Kembangkan diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik. Sehingga nanti kalau kamu sudah ketemu sama jodoh kamu sudah berada di sekali lagi di level yang sama dengan dia. Jadi bisa enjoy, bisa saling menikmati, dan lebih happy pastinya. Oke, Zi pamit dulu. I love you all so much. Thank you very much. Bye-bye.